Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi minggu ke-14, yaitu mengenai fungsi dan jenis-jenis fungsi. Kalian bisa cek di buku PDF Frozen bab 1.6 atau page 77. Nah, yang pertama adalah mengenai definisi dari fungsi. Misalkan A dan B adalah himpunan, relasi biner f dari A ke B merupakan fungsi jika setiap elemen A dihubungkan tepat satu di elemen B. Jadi fungsi merupakan relasi khusus, jadi harus tepat satu pasang di B. Kemudian ada beberapa istilah untuk menuliskan fungsi. Yang pertama adalah ditulis secara matematis, F, A memetakan terhadap B, dengan DF merupakan daerah asal atau domain, dan KF adalah daerah hasil atau kodomain. Fungsi disebut juga sebagai suatu pemetaan atau transformasi. Jika elemen A kecil di A, di himpunan A dihubungkan dengan elemen B kecil di himpunan B, maka FA sama dengan B. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan sebagai bayangan atau peta atau image dari A, dan A dinamakan sebagai prapeta, pre-image atau prabayangan dari B. Kemudian kita tadi bisa mendapatkan hasil pemetaan dari F itu disebut sebagai range atau jelajah dan dinotasikan dengan RF. Nah, berikut ini adalah contoh untuk diagram panah fungsi. Jadi kita punya himpunan A dengan elemen A, C dan himpunan B dengan elemen B, D. Nah, karena elemen AC tepat dipasangkan satu-satu terhadap himpunan B, dia dikatakan sebagai suatu fungsi. Nah, ini ada lingkaran di dalam himpunan B dengan elemen yaitu B dan D. Nah, hasil dari pemetaan itu dengan elemen B dan D adalah subset daripada himpunan B. Nah, representasi fungsi sama seperti representasi dari relasi atau beberapa informasi sebelumnya, ada 3 cara. Yang pertama adalah ditulis secara matematis, yaitu dengan pasang terurut. Jadi kita tuliskan F sama dengan kurung kurawal, kemudian ada 1, U berarti himpunan daerah asal dan daerah hasil. 1, U, 2, V dan 3, W dari himpunan A yang punya elemen 1, 2, 3 dan himpunan B dengan elemen U, V, W. Representasi kedua yaitu dengan menggunakan diagram panah. Nah, di sini kita bisa jelas mengetahui bahwa elemen A tepat dipetakan 1 terhadap B. Nah, tidak ada elemen A yang dipetakan 2 kali, maka dia dikatakan sebagai suatu fungsi. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan formula pengisian nilai atau assignment. Jadi kita bisa tulis fx sama dengan 2x plus 10, fx sama dengan x kuadrat, dan fx sama dengan super x. Kita cek ada beberapa contoh. Untuk yang pertama, relasi F, 1U, 2V, dan 3W adalah fungsi dari A ke B, sehingga kita bisa tuliskan F1 sama dengan U, F2 sama dengan V, dan F3 sama dengan W. Dengan daerah asal yaitu 1, 2, 3, kemudian daerah hasilnya yaitu U, V, W. Jadi dia tepat dipasangkan satu-satu. Kemudian untuk contoh kedua, kita punya 1U, 2U, 3V. Maka kita bisa katakan bahwa fungsi dari A ke B meskipun U adalah merupakan bayangan dari 2 elemen A yaitu 1 dan 2, tapi dia dikatakan sebagai fungsi karena 1, 2, 3 tepat dipasangkan dengan daerah hasil hanya U dan juga V. Selanjutnya kita akan cek apakah dia merupakan fungsi atau bukan. Nah, pada contoh 3 ini bukan fungsi teman-teman karena 1U, 2V, 3W, sedangkan daerah asalnya terdiri dari elemen 1, 2, 3, 4. Karena 4 itu tidak dipetakan semua, maka dia bukan merupakan fungsi. Contoh yang keempat, ada 1U, 1V, 2V, dan 3W dari himpunan daerah asal A 1, 2, 3. Karena 1 dipetakan 2 kali terhadap U dan juga terhadap V, maka dia juga bukan merupakan fungsi.
Kemudian ada contoh 5, ada fungsi bilangan bulat dipetakan terhadap bilangan bulat untuk fx sama dengan x kuadrat. Dia dikatakan sebagai suatu fungsi karena tepat dipetakan satu-satu. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi injektif. Fungsi injektif atau one to one atau satu-satu jika tidak ada elemen dari himpunan A yang dipetakan ke elemen B yang sama. Nah, kita bisa cek di contoh 3, A, B, C tepat dipasangkan satu meskipun pada daerah hasilnya ada elemen yang tidak dipetakan yaitu 2. Kemudian ada fungsi jenisnya yang kedua yaitu surjektif atau pada atau onto. Itu dikatakan surjektif ketika himpunan B merupakan hasil pemetaan dari himpunan A satu atau lebih. Kita cek pada gambarnya, ada A, B, C, D tepat dipetakan satu, tetapi pada daerah hasil B elemen 1 dipetakan 2 kali, dia dikatakan sebagai surjektif. Kemudian ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Dia adalah bijektif ketika memiliki sifat injektif dan surjektif. Artinya kalau injektif dari elemen A semuanya dipetakan dan elemen B juga tepat dipetakan satu. Nah, contohnya ada pada gambar C yaitu one to one and onto. Nah, A, B, C, D tepat dipetakan satu dan 1, 2, 3, 4 juga tepat dipetakan satu. Baiklah teman-teman, di sini ada beberapa contoh, kita jawab sama-sama ya. Untuk diagram yang pertama, kita punya A, B, C. Nah, kira-kira apakah dia injektif? Jawabannya adalah ya, karena dia tepat dipetakan satu. Apakah surjektif? Karena surjektif tadi sifatnya semua daerah hasil harus dipetakan, maka jawabnya adalah tidak. Selanjutnya ada gambar kedua. Apakah dia adalah injektif? Tadi syarat injektif adalah dia tepat dipetakan satu. Nah, ini ada A, B, C, D. Nah, ternyata dia ada dipetakan terhadap dua kali. Maka dia bukan merupakan fungsi injektif. Kemudian apakah dia surjektif? Maka dia adalah ya karena 1, 2, 3 tepat dipetakan sebagai daerah hasil. Kemudian ada gambar ketiga. Apakah dia adalah injektif? Nah, karena ada elemen lain yang tidak dipetakan, maka dia bukan sifatnya injektif. Dan apakah dia surjektif? Jelas bukan, karena elemen 4 itu tidak dipetakan. Selanjutnya ada yang keempat, apakah dia adalah injektif? Nah, karena elemen A itu dipetakan terhadap 1 dan 2, maka jelas dia tidak memenuhi fungsi injektif. Apakah surjektif? Nah, karena B itu tidak injektif, maka dia dikatakan bukan fungsi. Kita tidak bisa melihat apakah surjektif karena injektifnya tidak terpenuhi. Lanjut ada fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Fungsi yang telah satu-satu atau one to one atau injektif jika tidak ada elemen dari A yang dipetakan ke elemen B sama, maka kita akan bisa menginversnya. Jadi inverse itu bisa dilakukan ketika syaratnya itu harus memenuhi one to one dan atau dikatakan sebagai injektif. Nah, cara menulisnya adalah dengan F-1. Nah, seperti pada diagram ini, kita punya A dipetakan terhadap B terhadap suatu fungsi. Ketika kita balik, B dipetakan terhadap A menjadi F inverse. Kita akan cek contohnya. Nah, ini untuk beberapa sifat fungsi. Untuk contoh 6, F kita punya 1W, 2U, dan 3V. Nah, karena 1, 2, 3 dan juga UVW, maka dia dikatakan sebagai fungsi satu-satu. Kemudian untuk contoh kedua ada 1U, 2U, dan 3V. Nah, ini juga karena himpunan daerah asalnya dari A 1, 2, 3 telah dipetakan satu-satu, tetapi untuk daerah hasilnya U dipetakan 2 kali, maka dia bukan dikatakan sebagai fungsi satu-satu. Kemudian contoh 7, relasi 1U, 2U, dan 3V. Nah, kita cek daerah asalnya 1, 2, 3, tetapi daerah hasilnya itu memiliki
pemetaan yang sama terhadap 1 dan 2. Jadi U merupakan hasil bayangan daripada 1 dan 2. Makanya dia bukan merupakan fungsi surjektif. Kemudian ada contoh kedua dari nomor 7, 1W, 2U, 3V. Nah, karena elemen 1, 2, 3 dan juga UVW tepat dipetakan satu-satu, maka fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Kemudian ada beberapa contoh dalam fungsi X kuadrat plus 1, di mana fungsi itu memetakan dari bilangan bulat terhadap bilangan bulat. Nah, karena misalkan kita punya inputan bilangan bulat negatif 2, hasil daripada fungsi itu adalah min 2 kuadrat plus 1 hasilnya 5, dan ketika kita tuliskan dengan daerah asal 2 kuadrat plus 1 adalah 5, karena hasilnya dipetakan terhadap nilai 5 2 kali, maka dia bukan merupakan fungsi satu-satu. Selanjutnya ada contoh ke-9, ini juga sama untuk nilai fungsinya yaitu X min 1. Nah, berikut ini ada contoh lainnya teman-teman, kalian bisa cek sendiri apakah dia memenuhi fungsi korespondensi satu-satu, apakah injektif, surjektif, dan sebaliknya. Untuk yang contoh 11 adalah contoh untuk inverse atau sesuatu yang invertible. Syaratnya tadi adalah harus dipetakan terhadap satu-satu. Nah, kita punya fungsi 1U, 2W, dan 3V. Nah, karena dia merupakan fungsi yang korespondensi satu-satu, maka dia bisa kita balik menjadi F inverse, yaitu U1, W2, dan V3. Nah, kemudian kita cek untuk yang fungsi Fx sama dengan X min 1, karena dia bukan merupakan fungsi yang berkorespondensi satu-satu, maka hasil kebalikannya adalah bisa kita uji berdasarkan nilai input. Nah, ini harus diketahui dulu daerah asalnya apa dan daerah hasilnya apa. Seperti pada contoh sebelumnya, F memetakan Z ke Z, berarti memetakan dari bilangan bulat ke dalam bilangan bulat. Nah, ini kalian bisa cek coba untuk setiap inputan mulai dari bilangan bulat negatif sampai dengan bilangan bulat positif. Nah, kemudian ada materi mengenai komposisi fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari A ke B, F adalah fungsi dari B ke C, maka kita bisa kompositkan seperti pada materi sebelumnya dengan menulis F bundaran G dari A. Nah, contohnya ada fungsi G 1U, 2U, 3V dengan fungsi F, U, Y, Vx, dan Wz, maka fungsi komposisi dari A ke C kita bisa tuliskan F komposit G 1U terhadap UY menjadi 1Y, 2U terhadap UY menjadi 2Y, dan 3V terhadap Vx menjadi 3X. Nah, begitu juga dengan contoh selanjutnya. Nah, berikut ini ada beberapa fungsi khusus. Yang pertama adalah fungsi floor dan juga fungsi ceiling. Kalau fungsi floor itu menyatakan bilangan bulan terbesar yang lebih kecil sama dengan X, dan fungsi ceiling adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Kita cek contohnya. Cara menulis fungsi floor adalah dengan 3,5, kemudian sikunya ada di bawah, jadi hasilnya yaitu 3 karena kita bulatkan ke bawah. Begitu juga dengan 0,5 floor menjadi 0, 4,8 floor menjadi 4, kemudian minus 0,5 kita bulatkan ke bawah menjadi min 1, minus 3,5 dibulatkan ke bawah menjadi min 4. Sedangkan untuk yang fungsi ceiling adalah cara menulisnya adalah sikunya yang di atas, 3,5 dibulatkan ke atas menjadi 4, Ceil dari 0,5 menjadi 1, ceil 4,8 adalah 5, ceil min 0,5 adalah 0, ceil min 3,5 adalah min 3.
Ada yang selanjutnya ada fungsi modulo. Jika A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif, maka A mod M memberikan sisa hasil bagi bilangan bulat. Contohnya 25 mod 7. Nah, karena 25 dibagi 7 memiliki hasil bagi utama adalah 3, 7 kali 3, 21, 25 dikurangi 21, sisa hasil baginya adalah 4. Begitu juga dengan 15 mod 4. Nah, ini 4 dikali 3 adalah 12. Nah, 15 dikurangi 12, sisanya adalah 3. Begitu juga seterusnya. Kemudian ada fungsi lainnya, ada fungsi faktorial, fungsi eksponensial, fungsi logaritmik. Kemudian ada fungsi rekursif, di mana memiliki dua bagian, yaitu basis dan rekurens. Nah, berikut ini adalah contoh dari fungsi faktorial dan juga fungsi rekursif. Kemudian ada penerapan pada statistika. Fungsi rekursif ada fungsi Chebyshev dan juga deret daripada Fibonacci. Nah, sekian adalah materi mengenai fungsi dan jenis-jenis fungsi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.